Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Ihsan. Semoga kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai jaringan tumbuhan. Masih di bab 1, bab sistem organisasi kehidupan. Oke, apa itu jaringan tumbuhan? Jaringan tumbuhan ini nanti akan kita kategorikan menjadi beberapa jaringan. Yang pertama ada jaringan meristematik, kemudian yang kedua ada jaringan epidermis, jaringan pengangkut, jaringan parenkim, dan jaringan penyokong. Oke, nah di jaringan epidermis, pengangkut, parenkim, dan penyokong ini bisa kita sebut jaringan dewasa atau permanen. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama adalah jaringan meristem. Apa itu jaringan meristem atau meristematik ya? Nah, jadi jaringan yang terus-menerus membelah dan tidak memiliki fungsi khusus. Jadi tugas jaringan ini dia hanya membelah terus. Kenapa kok membelah? Nah, karena fungsinya ini dia untuk menambah panjang untuk pertumbuhan tanaman. Oke, nah, jaringan meristem menyebabkan terjadinya pertumbuhan, yaitu pertumbuhan panjang dan lebar. Oke, kita lihat ini gambarnya. Jadi letak jaringan meristem ini ada di tunas terminal ini ya, yang digambar. Nah, di bagian atas ini tunas apikal. Di sini, nah ini ada jaringan meristem. Itulah kenapa tumbuhan itu dia terus-menerus untuk tumbuh ke atas, karena di ujungnya ini terdapat jaringan meristem. Kemudian selain itu jaringan meristem juga terdapat di tudung akar. Di tudung akar yang menyebabkan akar itu bertambah panjang terus. Selain itu jaringan meristem juga terdapat di batang. Nah, jaringan meristem yang ada di batang ini menyebabkan batang itu lama-kelamaan dia akan melebar, ukurannya menjadi besar. Oke, kemudian yang kedua kita akan bahas mengenai jaringan epidermis. Apa itu? Nah, jaringan epidermis merupakan jaringan yang terletak paling luar pada setiap organ tumbuhan, baik di akar, batang maupun di daun. Oke, nah kalau di tumbuhan ini ada jaringan epidermis. Kalau di hewan, jaringan hewan kemarin ada jaringan yang fungsinya hampir sama dengan epidermis, itu adalah jaringan epitel. Oke, fungsinya sama-sama dia sebagai pelindung, terletak di luar. Oke, ini berfungsi sebagai pelindung organ dalam tumbuhan. Nah, jadi si epidermis ini juga dapat bermodifikasi menjadi stomata, trikoma, spina atau duri, filamen, sel kipas, dan sel kersik. Jadi modifikasi dari epidermis ini bermacam-macam ya. Sesuai dengan kondisi lingkungannya. Nah, ini salah satu gambar jaringan epidermis. Kemudian yang ketiga adalah jaringan pengangkut. Sesuai dengan namanya, pengangkut berarti dia fungsinya untuk mengangkut apa ya, mengangkut zat-zat, bisa zat air maupun hara dari akar ke daun atau sebaliknya. Oke, nah, jaringan pengangkut ini dibedakan menjadi dua, ada jaringan floem dan jaringan xilem. Ini dibedakan berdasarkan tugasnya dan juga letaknya.
kita lihat. Nah, ini ada gambar penampang melintang batang ya. Jadi si phloem ini dia terletak lebih luar daripada si xilem. Fungsinya untuk apa? Kita lihat. Nah, ini jaringan phloem berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Jadi fungsinya si phloem ini dia mengangkut hasil makanan, zat makanan ya, hasil fotosintesis. Nah, hasil fotosintesis itu kan berupa zat makanan yang diperlukan oleh tumbuhan. Oke, kemudian untuk phloem berfungsi mengangkut atau menyalurkan air, mineral dan nutrisi dari akar menuju daun. Nah, karena di daun itu tempatnya untuk berfotosintesis atau tempatnya untuk menghasilkan makanan, jadi si xilem ini dia fungsinya mengangkut air, terus mineral, terus nutrisi dari akar, nanti dibawa menuju ke daun. Setelah di daun kemudian nanti ada proses yang namanya fotosintesis. Nah, setelah jadi zat makanan baru diedarkanlah oleh si phloem tadi. Kemudian yang keempat, ini ada jaringan parenkim atau jaringan dasar. Oke, jaringan parenkim adalah jaringan yang menyusun sebagian besar jaringan-jaringan pada akar, batang, daun maupun buah. Nah, jaringan parenkim ada yang berfungsi untuk menyimpan air, bahan makanan, udara, atau untuk transportasi dan juga fotosintesis. Nah, salah satu bentuk atau salah satu contoh jaringannya adalah jaringan klorenkim. Nah, ini merupakan jaringan parenkim yang banyak mengandung klorofil, seperti halnya mesofil, merupakan bagian jaringan aktif untuk kelangsungan fotosintesis. Maka akan banyak ditemukan kloroplas. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah jaringan penyokong. Nah, jaringan yang berfungsi untuk menyokong tumbuhan agar berdiri kukuh. Jadi agar tetap berdiri, si tumbuhan itu ada yang namanya jaringan penyokong. Nah, terdiri atas jaringan kolenkim dan sklerenkim. Oke, nah, jaringan kolenkim itu merupakan jaringan tumbuhan yang berfungsi sebagai jaringan penguat, terutama pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif membelah dan tumbuh serta berkembang. Kemudian kalau jaringan sklerenkim itu jaringan penguat tumbuhan yang memiliki dinding sekunder yang tebal dan mengandung lignin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian agar mereka mendapatkan informasi tentang jaringan tumbuhan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.